Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ramadhani dengan nomor NIM 511221487. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen biaya dengan dosen pengampu Ibu Eka Yulianti. Di sini saya akan membahas activity based costing atau bisa disebut juga dengan ABC. Nah, apa sih pengertian dari ABC tersebut? Nah, pengertian dari activity based costing atau ABC adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Kemudian, berdasarkan hubungan tersebut, sistem ABC ini dapat menetapkan biaya tidak langsung suatu pabrik untuk memproduksi produk dengan cara yang lebih logis daripada pendekatan tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya mengalokasikan biaya berdasarkan jam kerja mesin. Metode ABC ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan sebenarnya dari overhead, kemudian menetapkan biaya kegiatan-kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya ada sejarah ABC. Nah, apa sih sejarah ABC itu? Nah, sejarah ABC ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pendekatan tradisional distribusi, overhead, pendekatan baru dan lebih ilmiah dikembangkan oleh Cooper dan Kalpan yang dikenal sebagai aktivitas activity based costing. ABC bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang menghasilkan mata uang biaya. Fokus utama adalah pada aktivitas yang dilakukan pada produk tertentu selama produksinya. Dengan demikian, aktivitas merupakan titik fokus dalam perhitungan biaya. Nah, selanjutnya ada ABC menurut para ahli. Tapi di sini saya cuma menyebutkan satu saja. Di sini menurut Mulyadi, aktivitas based costing dirancang atas dasar landasan pemikiran bahwa objek cost memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sehingga dibangun keyakinan dasar bahwa biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya dapat dikelola. Selanjutnya adalah struktur dari ABC. Ini ada cost objek, produk atau jasa. Di sini ada aktivitas dan sumber daya. Selanjutnya adalah istilah penting dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Di sini ada aktivitas, ada sumber daya, ada penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya, dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas. Nah, di sini saya akan menyebutkan pengertian-pengertiannya. Nah, aktivitas adalah perbuatan atau tindakan atau pekerjaan spesifik yang dilakukan. Nah, contohnya itu seperti memindahkan persediaan dari bengkel A ke bengkel B. Yang kedua adalah sumber daya, adalah unsur ekonomi yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Contohnya seperti gaji dan bahan baku. Nah, kan gaji itu untuk karyawan ya. Jadi kan sesuatu aktivitas itu pasti ada sumber daya manusianya, ada manusianya. Nah, kan manusianya itu harus digaji. Nah, berarti gaji itu termasuk sumber daya dan bahan baku juga sama. Jadi kan kita kalau kita mau aktivitas apa-apa, mau apapun itu kan pasti harus ada bahan bakunya kan. Ya, bahan baku adalah bahan utamanya kan. Jadi, gaji dan bahan baku adalah sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dalam melaksanakan aktivitas produksi. Selanjutnya, penggerak biaya adalah faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Penggerak biaya konsumsi sumber daya adalah ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Nah, contohnya seperti jumlah jenis barang dalam pesanan pembelian atau penjualan, jumlah perubahan desain produk, ukuran bangunan pabrik, dan jumlah jam mesin. Nah, yang terakhir, penggerak biaya konsumsi aktivitas
adalah mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Nah, contohnya seperti jumlah jam mesin dalam produksi X, jumlah dalam batch yang digunakan untuk memproduksi produk Y. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam merancang sistem penghitungan ABC. Yang pertama, menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Nah, Robin Cooper membagi aktivitas produk menjadi 4 tingkat. Yang pertama adalah aktivitas tingkat unit, dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, aktivitas tingkat batch dilakukan untuk setiap batch produk atau jasa. Yang ketiga, aktivitas pendukung produk, mendukung produksi produk atau jasa tertentu. Nah, yang terakhir adalah aktivitas pendukung fasilitas, mendukung operasi secara umum. Nah, langkah kedua adalah membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. ABC menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Karena aktivitas memicu timbulnya biaya dari sumber daya yang digunakan dalam operasi, suatu perusahaan harus memilih penggerak biaya konsumsi sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibat. Penggerak biaya konsumsi sumber daya biasanya meliputi jam tenaga kerja untuk aktivitas yang bersifat intensif tenaga kerja. Yang kedua, tenaga kerja untuk aktivitas yang berkaitan dengan penggajian. Yang ketiga, persiapan untuk aktivitas yang terkait dengan jumlah batch. Yang keempat, perpindahan untuk aktivitas penanganan bahan baku. Yang kelima, jam mesin untuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan. Yang terakhir, luas lantai untuk aktivitas kebersihan dan perawatan umum. Nah, sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan menelusuri secara langsung atau mengestimasi. Nah, langkah ketiga adalah membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Langkah terakhir adalah membebankan biaya aktivitas, penampungan biaya aktivitas pada output berdasarkan pergerak biaya konsumsi aktivitas yang tepat. Output di sini adalah objek biaya dari aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Nah, output dari sistem biaya adalah produk dan jasa. Namun, output juga dapat berupa pelanggan, proyek, atau unit bisnis. Nah, di sini ada kelebihan dari ABC. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Sistem ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan lebih baik tentang penetapan harga jual, lini produk, dan segmen pasar. Yang kedua adalah keputusan dan kendali yang baik. Sistem ABC ini menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari ABC. Yang pertama, implementasi sistem activity based costing ini belum dikenal dengan baik, sehingga presentase penolakan terhadap sistem ini cukup besar. Nah, yang kedua adalah banyak dan sulitnya mendapat data yang dibutuhkan untuk menerapkan sistem activity based costing. Yang ketiga, masalah joint cost yang dihadapi sistem konvensional juga tidak dapat teratasi dengan sistem ini. Nah, selanjutnya manfaat dan keterbatasan ABC. Nah, manfaatnya yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Kedua, keputusan dan kendali yang lebih baik. Ketiga, informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Dan keterbatasannya adalah alokasi, mengabaikan biaya, dan mahal
mahal, dan menghabiskan waktu. Nah, sekian mungkin materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.